waktu zaman kuliah 2009, ternyata saya menemukan suatu inspirasi baru, yaitu tentang perjalanan atau trip. Nah, waktu awal kuliah, kebetulan saya jurusan sejarah di Fakultas Ilmu Sosial. Nah, di situ saya sudah membuat checklist manajemen perjalanan dan tujuan destinasi di seluruh Indonesia. Nah, karena saya mendapat dulu mata kuliah dasar-dasar ilmu sejarah, nah makanya saya pengen semua sejarah lokal yang ada di Indonesia pengen saya kunjungi. Nah, maka dari itu saya coba untuk memulailah dari sekarang, karena sudah ada channel YouTube, ini bisa menjadi dokumenter atau rekor untuk memberikan informasi karena saya seorang guru, untuk memberikan informasi kepada peserta didik saya atau masyarakat umum tentang suatu sejarah lokal yang saya kunjungi. Nah, mudah-mudahan ketika saya kunjungi situ membuat informasi tentang kearifan lokal, terus budaya setempat, adat istiadat dan lain-lainnya. Nah, itu. Nah, jadi checklistnya itu sudah saya buat lama, ini kebetulan sudah saya print. Nah, untuk ke sana saya udah sekarang kita tripnya sekarang dengarkan dulu ke Danau Situpatok. Nah, kenapa sih Danau Situpatok? Saya mencoba menggali sejarahnya. Ternyata Danau Situpatok itu ada hubungan dengan pesantren Buntet. Tapi ini maksudnya belum, kan karena sejarah itu harus ditelusuri lagi berupa fakta. Kalau ini saya ngambil dari Google, jadi belum benar jelas faktanya, makanya saya coba ke sana. Nah, tapi saya baca di sini Situpatok itu adalah sebuah danau yang mana tadi masyarakat setempat di Banjarwangunan di Kecamatan Mundu itu mengalami banjir setiap musim hujan, jadi gagal panen, terus rumah rusak. Makanya ada seorang pemangku masyarakat di sana, tokoh masyarakat bernama, kalau di sini tertulis bernama Kiai Entol Rujit Nala. Nah, jadi dia bersama masyarakat membendung aliran sungai, namanya sungai apa tadi ya? Saya baca sedikit. Namanya sungai apa tadi ya? Di Luwung, sekitarnya tidak nyaman. Sungai Nanggela, namanya Sungai Nanggela. Jadi dibendung, terus membentuk bendungan yang sangat besar. Nah, diurut-urut ternyata Kiai Entol Rujit Nala tadi sudah membuat bendungan bersama masyarakat, tapi derasnya air Sungai Nanggala itu tidak bisa dapat dibendung. Jadi gagal panen lagi, rumah pada rusak. Akhirnya ada seorang tokoh masyarakat juga, yaitu terkenal dengan Kiai Mukoyim. Yang mana Kiai Mukoyim adalah, kalau dibaca pada sejarah peradaban Islam Cirebon, itu merupakan pendiri pesantren Buntet. Nah, sekarang kita sekarang sudah jam berapa ya? Jam 9:30. Kita coba ke sana, tripnya tidak terlalu jauh, sekitar 20 menit. Nah, karena itu saya menggunakan sepeda saja. Nah, oke. Sudah persiapan. Ini kita bawa, di sana kita bawa. Bendungannya ini ada pertigaan nih. Nah, yang ke sebelah sana itu menuju Bukit Atas, terus yang ke sana menuju Bukit Atas juga. Jadi bentuknya tuh seperti letter U. Nah, bendungan itu seperti letter U. Nah, letter U yang U kan depan di atasnya kosong tuh. Nah, ini bagian atasnya tuh dibendung. Tuh dibendung sehingga air dari dua bukit tadi menumpuk jadi satu di tengah-tengah U tadi. Nah, yang mana U yang di atas sudah dibendung seperti di bendungannya. Sepeda saya kotor banget karena lempung. Nah, itu di sana bukit. Nah, yang saya bilang, saya tunjukkan tadi, ini adalah yang dibendung nih. Ini bendungannya cuma segini nih yang dibendung. Jadi dibuat bendungan supaya air dari kedua bukit tadi bisa ngumpul di tengah. Nah, oke. Kita coba ke sana. Di sana ada tempat pengukur air, ketinggian air. Oke. Nah, di tengahnya juga ada pulau. Saya udah pernah ke pulau situ. Di atasnya tuh ada makam, tapi nggak tahu makam atas nama siapa. Waktu airnya surut.
Ini beberapa kali di sini airnya surut. Sampai nggak ada air sekali, jadi bisa ada lapangan bola, ada tempat apalagi mengembala sapi, ada tempat main bola, ada nanam padi. Tapi sekarang musim hujan jadi airnya penuh. Nah itu Gunung Cermai lagi malam-malam ketutup awan mendung. Oke, kita coba ke sana dulu. Kita ke sana, coba ke sini. Besar-besar ya kakapnya? Enggak. Jempol. Sejempol. Pemerintah masukinnya ikan apa aja, Mas? Kan itu air enggak ikan ini, enggak ikan kakap. Oh, ikan kakap. Ada ikan kakap. Oh. Tinggal di mana, Mas? Asli mana? Ini. Oh, saya tuh sini. Sana Pen-Pen ya? Daerah Pen-Pen ya sana ya? Iya kalau ke sana Oh, ke bawah ya. iya sana maksudnya lurus. Kalau itu apa Mas itu sebelah sana? PT asli. Hah? PT. Oh, pabrik gitu ya? Sananya penduduk. Oh, penduduk lagi. Ke atas sana bisa ya? Naik sepeda bisa? Oh. Ada apa Mas di atas? Ini ada rekreasi. Penduduk tempat rekreasi ya? Tapi sepi. Oh, sepi ya? Dulu pernah saya ke atas tapi ada yang pembuatan ini loh. Apa ulekan tuh? Di mana? Oh iya sana. Oh, di atas ya? Penduduk. Oh, Ada penduduknya. tempat ulek-ulekannya. Maksudnya ya restoran. Oh, cor-coran. Kamu di sana juga. Di mana lagi? Di sana ada lagi ya? Penduduk. Oh, desa maksudnya sungai namanya Sungai Nanggela. Iya siapa? Tapi ngalirnya kan ke danau ini ya? Iya. Ini sih di sana tuh. Kali desa namanya. Namanya apa? Kali desa. Palik Desa. Iya kalau kata orang sini. Oh. Enak buat kemana-mana. Jadi kalau mau naik sepeda lewat mana? Ya tadi kan Mas pernah katanya apa manjat gunung pakai sepeda sana bisa. Oh, ke sana tuh ya? Iya. Kayak ada kali. Oh, kali ya. Oh, kali itu. Oh, Sungai Nanggela. Bukan kali desa. Oh, Kali Desa. Kalau Nanggela, Sungai Nanggela? Iya, lurusan itu sana. Oh, lurusan masih jauh lagi. Ya, tapi enggak situ jalannya. Oh, sana ya. Apa Setu Patok tuh Iya. alirannya dari Sungai Nanggela tadi. Itu di sana tuh. Di sana ya, lurusan ini ya. Di sananya keringnya, di sini kering. Oh. Desanya desa apa namanya, Mas? Apa? Namanya desanya? Desa apa? Di sana itu desa apa namanya? Oh, maksudnya apa kali Ah, kali desa. Kali Desa ya. Tapi masuk ke Desa Setu juga? Enggak. Enggak. Iya enggak. Enggak ya? Bawahnya Sedarata. Oh. Kali desa. Kalau Pen-Pen bawa sana ya? Pen mana dulu? Oh, Pen-Pen ada berapa sih? Pen tengah. Oh, Pen tengah ya. Oh. Pen kulon. Berapa sih pen kulon? Kalau katanya sih kalau ke sana terus tadi saya nanya bisa tembus Kuningan ya? Kemana? Sana atas. Bisa. Kuningan. Lebih cepat. Cilimus ya, Cilimus. Bubur. Beber. Paling enak itu bubur. Oh, Beber. Bakar ikan atau bakar apa ya? Jadi dari sana lurus ke sana. Ya, nanti Namanya desa kali desa. Kali Enak Desa. malah pakai sepeda kalau ke situ. Tapi nanjak gak? Enggak ya? Ya kalau pulangnya Oh, nanjak lah.
Biasanya banyak orang goes ke situ. Ke situ ya. Maksudnya ke rumah. Oh, Jalannya belok-belok. oh belok-belok. Dari sini kira-kira berapa jam, Mas? Kemana? Ya, Ke sana? Kan saya Sejam ya? sejam lah. Sejam. Namanya. Enggak lah, setengah jam. Lebih ngebut juga tuh puasa. Apa, Mas? Soro satu saya sendiri. Oh, Kiangan ya. Oke, mari Mas, thank you. Kamu gimana, Mas? Rame-rame ya? Oh. Tapi di sini sering dibuat banyak orang pacaran kayaknya dulu ya. Ke desa kali desa. Selamat siang, sekarang udah jam 11, hampir setengah 12. Nah, sekarang kita ada di posisi di Danau Situpatok. Nah, ini yang saya dudukin sekarang, inilah bendungannya aslinya. Tapi kalau di pojok sana berupa bukit. Jadi bukit seperti letter U, bukit, terus sayang ini yang dibendung. Konon katanya, tapi ini bukan bagian dari fakta sejarah. Tapi misalnya teman-teman ada fakta sejarah lagi, boleh komen di channel saya. Komen pendapat teman-teman tentang sejarah terbentuknya Danau Situpatok ini. Tapi saya ceritakan dari awal, Danau Situpatok itu terbentuk tadinya masyarakat sekitar ini selalu kebanjiran karena meluapnya Sungai Nanggela. Nah, ketika meluapnya Sungai Nanggela tadi merusak tanaman, jadi gagal panen, rumah-rumah penduduk rusak. Jadi ada tokoh masa juga jadi fakta, tapi yang nulis ini atas saya catat kemarin daftar pustakanya, yaitu atas nama Hadi Muda Amsal, yaitu Hadi Mudwat Amsal ya, yaitu 2012 tentang kisah-kisah dari pesantren Butet. Penerbitnya Kalam Komunikatif Islami. Nah, dari situ saya baca, saya literasi bahwa Situpatok itu dibuat pada tahun 1921 sampai 1927. Nah, pada saat itu terjadi banjir yang sangat besar, yaitu di kawasan Desa Setu sini. Nah, itu akibat dari luapan Sungai Nanggela. Nah, Sungai Nanggela itu berada di sebelah sana, di belakang saya ini. Nah, di belakang saya ini pas kalau misalnya lagi bagus, belakang saya itu adalah Gunung Cermai. Nah, Sungai Nanggela itu di arah sebelah sananya, yaitu arah selatan saya. Nah, berangkat dari cerita tadi, saya literasi di rumah bahwa menyatakan Sungai Nanggela itu meluap, masyarakat Setu terjadilah luapan sungai yang sangat besar sehingga tanaman-tanaman penduduk itu rusak, akhirnya gagal panen, dan rumah-rumah penduduk juga menjadi rusak dan hancur karena luapan Sungai Nanggela tadi. Nah, 1921 itu ada tokoh masyarakat yang bernama Kiai. Tokoh masyarakat itu bernama, kalau nggak salah, Kiai Rajid Nala, ya, Entol Rajid Nala. Entol Rajid Nala ini adalah keturunan dari Pangeran Luwung. Nah, Pangeran Luwung kita bahas lagi ke belakangnya. Nah, Entol Rajid Nala ini, Ki Entol Rajid Nala tadi, dia terpanggil jiwanya karena masyarakat setempat ini mengalami kesusahan, yaitu gagal panen, rumahnya rusak. Akhirnya dia kumpulkan beberapa masyarakat untuk membendung, membuat bendungan. Nah, bendungan ini kan dia sebetulnya seperti ini. Ini adalah bukit. Jadi Sungai Nanggela tadi meluap sehingga antara dua bukit tadi di bendung depannya seperti letter U kayak gini, tapi di bendung depannya hingga airnya tadi numpuk di depan, jadi dibuat saluran irigasi. Jadi airnya tidak langsung ke sawah penduduk atau ke rumah penduduk, jadi dibuat pintu irigasi tadi. Nah, ketika Ki Entol Rajid Nala tadi membuat bendungan ini, beberapa kali bocor, sehingga dia berpikir untuk mengadakan sayembara. Nah, sayembara ini
dilaksanakanlah, diumumkan kepada masyarakat. Ternyata ada seorang kiai juga itu yang sifatnya sopan, santun, arif dan bijaksana menawarkan diri untuk mengikuti sayembara tadi. Nah, namanya yaitu Kiai Mukoyim. Nah, saya baca lagi, saya searching lagi di Google, ternyata Mbah Mukoyim atau Kiai Mukoyim itu adalah pendiri pesantren Buntet. Nah, ntar kita literasi lagi sejarahnya kenapa dia mendirikan pesantren Buntet. Nah, Mbah Mukoyim tadi adalah dia mendapat jabatan di Keraton Kanoman, terus saya baca, terus setelah itu dia mengundurkan diri untuk membuka pesantren Buntet untuk menyebarkan syariat agama Islam, untuk berdakwah, terus membuka pesantren Buntet itu pada masa penjajahan kolonial Belanda. Nah, akhirnya Mbah Mukoyim tadi mematok antara dua bukit tadi, dipatok, terus ditarik sama benang, terus juga dia akhirnya berdoa sama Tuhan, terus wirid, zikir. Nah, akhirnya konon katanya bendungan tadi yang tadinya lemah, tiba-tiba tanahnya menjadi kuat, sehingga air dari Sungai Nanggala pun bisa, karena Mbah Mukoyim atau Kiai Mukoyim tadi mampu untuk membuat bendungan. Nah, janjinya pas di awal tadi ketika melaksanakan sayembara, dia siapapun yang bisa membuat bendungan itu dan menyelamatkan masyarakat Setu dan sekitarnya, nah dia berhak menikahin putrinya. Nah, putrinya itu bernama Nyi Ratu Randu Lawang. Ya, Nyi Randu Lawang. Akhirnya dinikahkanlah tadi Mbah Mukoyim tadi dengan putri Ki Entol Rajinala, yaitu bernama Nyi Ratu Randu Lawang. Akhirnya mereka menikah. Nah, ketika menikah dipinanglah tadi Nyi Ratu Randu Lawang. Nah, setelah dipinang diberi nama yaitu Nyi Pinang namanya, karena dipinang tadi. Itu mitos-mitos yang ada beredar di sini tadi, saya cari informasi seperti itu. Nah, yang kedua, ini sangat luas, bendungan ini sangat luas. Kalau kita muter aja nih, kalau naik sepeda, aduh panas. Kenapa dinamakan Desa Setu Patok? Nah, tadi kembali tadi yang mana Mbah Mukoyim tadi mematok tadi supaya tanah tersebut padat, terus dia tariklah tali supaya tanah tadi kuat untuk menahan air dari luapan Sungai Nanggala. Nah, maka bendungan ini karena tepatnya di desa Setu, bukan Situ Setu. Nah, terus dia ada yang tadi konon yang patok ini yang menjadikan bendungan ini kuat. Nah, dinamakanlah Setu Patok. Ya, Setu Patok itu penamaannya. Nah, teman-teman boleh percaya sejarah ini, informasi mana tahu data yang saya miliki atau informasi fakta sejarah yang saya miliki itu ada kekeliruan. Nah, karena sejarah itu semakin ada penemuan baru yang dibuktikan secara ilmiah yang bisa ditanggungjawabkan, sejarah itu akan berubah. Jadi ketika ada suatu fakta sejarah baru dan itu bisa dibuktikan secara ilmiah mengikuti kaidah-kaidah keilmuan, itu sejarah itu yang lama akan terganti dengan hal yang semoga teman-teman mendapatkan informasi dari sini, terus mendapatkan inspirasi juga. Terus bagi teman-teman yang di Kabupaten Cirebon atau sekitar Jawa Barat yang mau berkunjung ke Setu Patok, silakan ntar saya tampilkan petanya. Nah, kalau mau ke sini ya sekitar pukul jam 4:30 jam 4 bisa menikmati sunset di belakang saya. Jadi pas banget tuh, mataharinya merah atau gold sunset. Emas, mataharinya berupa seperti cahaya emas yang kemerahan, atau disebut juga teman-teman وحي